itu, ini komponen utama ya, ada chamber, ada kolomnya, ada panelnya. Oke, kemudian unit pendukungnya ada kompresor sama gas CO2 lagi diisi ulang. Jadi dia posisinya di belakang. Ini regulatornya kompresor dan ini regulatornya CO2 itu ya. Jadi kalau ada gasnya ini dipasang. Oke. Prosesnya adalah kan kayak tadi di kelas saya bilang bahwa asumsinya kita mau memisahkan CO2 dari udara bebas, mau kita kontakkan dengan air atau aqueous supaya CO2-nya itu terperangkap di aqueous gitu ya. Nah, cuman untuk simulasi ini kita kan nggak pernah tahu udara luar berapa persen CO2 yang terkandung ya kan, makanya dikasihlah gas CO2 murni supaya kita yakin bahwa di dalam itu memang ada CO2-nya. Nah, posisinya ini coba dibagi. Coba ini diangkat. Teman-teman kalau boleh dibuka dulu deh, taruh di bawah. Oke, ini adalah chamber. Chamber ini ada dua. Yang pertama ini untuk raw material, yang ini untuk output. Outputnya iya. Nah, ini kan output, ini kan inlet ya, raw material. Dia turunnya dari bawah, kemudian ada pompa. Dia yang memompakan ke atas. Dari bawah sini, chambernya Aquades ya. Aquades, pompa, naik dia ke sini. Coba tarik. Urutin dulu. Sampai sini. Ini adalah valve-nya ya. Ini valve-nya kan? Nah, ini valve-nya untuk Aquades. Kemudian dia naik ke sini ya. Ini kan ya, masuk ke sini, ke atas dari sebelah kanan. Ya kan kanan nih, kalau dari saya kanan. Baru air keluar dari atas. Ya, jadi ingat air itu inletnya dari atas. Kenapa dari atas? Gravitasi, karena dia juga massa jenisnya lebih berat. Jadi ketika dia dimasukin lewat atas, maka dia akan otomatis turun ke bawah. Kemudian posisinya gas itu ada dua, ingatnya yang tadi kompresor regulatornya ini ya. Jadi teman-teman, ini regulator kompresor masuk di sinilah regulatornya. Nah, kemudian dia akan masuk ke sini yang kecil. Coba cek di mana? Atur tekanannya mana? Di valve yang kecil. Mana, Bang? Valve yang tengah. V2, Bang. Iya, V2. Okay. Sampingnya ini. Iya, sudah. Nah, teman-teman nanti boleh cek ya dari situ. Jadi, untuk mengatur inlet kompresor ini dari V2 flow. Kelihatan dari mana? Dari sini. Indikatornya ini. Ya. Selain ini, teman-teman bisa cek juga di sini. Ada di sini yang kompresor ini ya. Kalau tadi raw material di mana? Raw material ini air nih, water di sini. Karena dia cuma di sini cuma ada diferensial itu perbedaannya aja. Ya, gitu. Kalau yang ini teman-teman bisa cek di sini sama yang di sini kompresor. Kemudian yang CO2 ini kan regulatornya kan. Anggaplah ini udah dipasang regulator ke sini. Kemana dia muncul? Ke ini kan? V1 kelihatannya dari sini. Ya, oke. Udah selesai dari sini. Di sini kelihatan flow-nya berapa. Kemudian CO2 sini flow-nya kelihatan berapa. Nanti teman-teman bandingkan yang di sini sama sini, benar nggak flow-nya. Nah, antara kompresor dengan CO2 itu akan disatukan di sini. Kalau teman-teman cek di sini ada persimpangan juga. Nah, di situlah mereka bersatu, terkontak ya. Terus habis itu kemana dia lari? Atas. Coba cek di sini nggak di sini. Dia harusnya dari sini. Ini kan? Ya, turun ke sini, baru dia masuk ke sini. Dari bawah. Iya, dari bawah. Kenapa dari bawah gas? Oke, sifat fisiknya dia lebih ringan kan, makanya dia naik. Maka terjadilah kontak di packing ini. Gitu, makanya itu proses pengalirannya begitu, proses kontaknya. Oke. Kemudian apa yang dilakukan? Kan setelah terjadi kontak dalam waktu tertentu,
berarti si CO2 akan terbawa oleh air kan ya, Aquades. Dia turun kemana? Balik lagi ke sini. Nah, teman-teman harus jeli. Ada yang dia balik ke raw material, ada yang ke produk. Nah, artinya teman-teman harus pastikan di sini. Kalau dia mau jadi produk, berarti yang ini tutup kan? Ini posisinya tutup kan? Nah, berarti supaya dia masuk ke sini. Nah, anggaplah di sini udah masuk produk. Teman-teman ambil sampel dari bawah, coba di bawah ada nozzle. Ada nozzle-nya? Ada valve-nya, oke. Diambil lah. Ambil dari bawah itu ya. Bayang? Oke, Bu. Oke, kemudian rules lainnya adalah pada saat kalian akan mengontakkan itu harus air dulu yang masuk. Kenapa? Ada yang bisa analisa nggak? Air dulu masuk sampai bawah, baru gasnya diinletkan. Kenapa? Karena kalau misalnya gas dulu Bu, Airnya keikut iya, ke ke atas lagi airnya. Oke, satu apa lagi? Terus nggak maksimal juga misahin. Efisien. Jadi misalkan gasnya dulu nih ke atas, itu kan nanti ada yang langsung keluar outletnya gas buangnya. Oke, kemudian selain itu ada lagi untuk safety. Apa jadinya ketika gas itu masuk dulu? Ini kaca. Iya, tekanannya itu lebih tinggi. Air itu selain untuk mengontakkan, dia juga untuk mengendalikan tekanan, ya kan, supaya dia padat dulu di sini. Jadi ketika air sudah ada di ruang-ruang ini, si gas itu kan mulai terperangkap ya. Dia nggak akan melebar ke, maksudnya pergerakannya dia nggak heterogen atau nggak acak, entropinya akan turun. Nah, itulah fungsinya untuk safety. Jadi teman-teman harus air turun dulu, pastikan dia sampai ke bawah, baru gasnya di-adjust. Oke, kemudian dia dalam proses pengontakan itu dipengaruhi sama waktu kontak. Makin banyak atau makin lama waktu kontaknya, berarti asumsinya si CO2-nya makin banyak yang ketarik ya atau ditangkap oleh air. Maka itu akan memungkinkan teman-teman terjadinya flooding atau banjir di sini. Karena air itu numpuk di sini. Satu, dia output, tapi dia nggak balik ke raw material, jadi numpuk. Makanya di sini ada toleransi, batas toleransinya. Biasanya batas toleransi flow airnya itu saya batasi sekitar 5-10 cm. Gitu. Ya nanti teman-teman diukur, makanya saya minta bawa penggaris ya. Pakai penggaris, terus teman-teman bawa tali rapia atau tali apalah atau karet gitu untuk tandanya ya, supaya posisinya ada di situ. Udah, kalau misalnya udah terus ternyata lebih, berarti teman-teman harus memainkan flow airnya kan, supaya dia bisa terjadi gitu. Nah, untuk flow si gasnya gimana teman-teman? Ini kemarin saya adjust itu nggak lebih dari 0,2. Kalau yang ini saya nggak lebih dari 0,4, jadi di bawah 0,3 ini gitu. Kalau ini kan otomatis ya, nggak bisa sampai 0,2 lebih ya Bu? sebenarnya bisa, cuman apa namanya, si gasnya itu kan saya harus asumsi kalau ini kan dia habis recycle sendiri kan. Kalau itu kan terbatas ya, cuma segitu gitu. Ya, saya harus pastikan itu satu kelas ya, gitu maksudnya. Jadi kita setting 0,2 maksimal gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai semuanya Sampai ke bawah gitu. gitu ke bawah, baru adjust si gas ya Bu ya. Di sini saya ngasih variasinya hanya waktu kontak. Flow-nya semuanya sama berarti? Ya, bukan sama, tapi teman-teman yang adjust sendiri. Karena teman-teman asumsinya ini di lapangan, kalau seandainya gasnya masuk sekian, gimana alirannya? Itu kan teman-teman harus ngejust di sini ya. Langsung case by case, misalnya udah di run nih, air udah masuk, kemudian teman-teman mau coba adjust yang kompresornya, misalnya berapa putaran, atau teman-teman boleh pakai ini berapa flow-nya, variasikan dengan ini, mana mau yang ini lebih banyak atau ini yang lebih banyak, silakan dicek. Jadi memang kalian harus ngejust di sini. Saya nggak bisa ngasih
tinggal ngikutin. Kalau di sini mulai teman-teman yang bisa ngejudge itu, ngejudge ini untuk mengkondisikan proses pemisahan. Yang saya kasih variasi adalah waktu kontaknya. Jadi dengan variasi yang teman-teman udah olah, ya misalnya diolah ini flow-nya 10, kemudian yang ini 15 gitu kan. Nah kemudian selama 10 menit itu hasilnya apa? Diambil sampling. Dan itu harus continue, kan proses continue nih. Dengan variasi yang sama, ambil di 10 menit pertama, 10 menit kedua, 10 menit ketiga. Dihitung berapa. Kemudian nanti silakan dirubah, misalnya yang ini yang lebih sedikit, yang ini atau yang lebih tukar. Nanti diambil lagi sampelnya per 10 menit. Kayak gitu. Waktunya berapa sampel yang dibutuhkan? Ayo. 3 minimal saya ngambil 3 sampel. Karena kenapa? Ya untuk kita memastikan kalau kalian ngukur atau ngitung hanya 1 sampel, nggak bisa bedain dong. Kalau di 10 menit pertama gimana hasil CO-nya, kan lebih kelihatan kan bahwa yaitu asumsi kita atau berdasarkan teori kan makin lama waktu kontak CO2-nya harusnya konsentrasi makin banyak. Kan misalkan variasi pertama Bu, ini lebih besar daripada ini kan dapatkan hasilnya kita ambil 10 menit pertama, terus kita ubah ini lebih kecil. Nggak bisa. Dia 10 harus menit lagi. continue. Jadi 10 menit lagi. Jadi temen kalau misalnya gini, kalian mau kan ambil di 3 sampling untuk satu variasi. Misalnya variasi ini lebih besar, anggaplah ini misalnya flow-nya 20, ini 10. Berarti kalian ambil di 3 sampling. Ya 10 menit. Betul. Kalau mau ganti berarti ukuran nanti 10 menit. 10 menit lagi. Berarti pas maksudnya proses gantinya itu langsung naikin aja kita itunya di drain dulu. Nah ininya itunya di drain dulu. Kan. Ininya diisi baru lagi gitu, ditambahin lagi buat bagi variasi itu kan nggak mungkin itu kan nanti campur. Itu berarti kan harus off dulu kalau mau merubah variasi. Betul. Paham? Terus buat ibu berarti kita satu variasi aja boleh apa? Boleh. 2 variasi? Boleh, 1 variasi boleh. 1 variasi misalkan ini udah kita pakai ini yang lebih besar aja gitu. Supaya continue ya nggak apa-apa, silakan itu pakai itu. Tapi ini kan karena prosesnya continue ya, ingat prosesnya continue. Kecuali kalau mau rubah variasi berarti harus off dulu. Gitu. Makanya teman-teman ini kelompok silakan diskusikan mana yang mau kita ambil. Gitu. Jadi supaya tahu apa yang mau di-adjust nih pada saat run itu apa yang di-adjust. Jadi mana yang dititrasi? Yang di situ Yang di produknya. Ambil aja misalnya kamu nyiapin 50 mili gitu kan. Nanti yang terperkara dia mau dipakainya 25 mili terserah. Yang penting siapin aja dulu ya. Dan gimana? Maksudnya nanti pas buat sampelnya mah dikit aja kan Bu? Iya. Cuman kalau drain kan pasti isinya lumayan banyak kan Bu? Iya, drain berarti ambil selang untuk di drain. Itu kalau mau pakai 2 variasi. Kan nanti per kelompok berarti harus diganti. Iya, jadi artinya teman-teman misalnya 1 kali run berarti yang ini harus berkosong dulu. Ngidupinnya tahu ya, ngidupinnya ya. Ya, silakan di main switch. Terus ini untuk ngidupin pompa. Jangan sampai ini nyala tapi pompanya nggak dinyalain. Tadi ini untuk apa Bu? Ini kompresor ya? Itu yang V2 kompresor. Ya. CO2. Ya. Berarti valve feed ini ada 2 ini. Iya. Kalau ini buat apa dulu. Ya. Kan kalau misalnya teman-teman kan air, kemudian gas tertangkaplah CO2 sama air. Nah, masih ada gas sisa kan? Gas sisanya itu dia kan keluar lewat sini. Nah, coba cek. Yang keluarnya ya paling atas asumsinya. Nah, iya betul. Kan kebayang? Kan nggak mungkin deh di dalam teman-teman lihat dari belakang atas yang paling ujung ya, bukan yang kanan. Kalau yang kanan itu tadi buat ingat apa? Air.
minim air. Ya, atap yang dia arahnya ke belakang. Iya. Kalau dia belok ke kanan, dia akan muncul di diferensial. Ya, perbedaannya, tekanannya gitu kan ya. Ya Bu. Kan sama kayak ini, apa yang di sistem perpipaan. Itu kan ada